Halo Bang, sorry ganggu. Kenalan siapa namanya? Anof. Dari jurusan film. film. Abangnya? Sama Bang, Farhan Bang. Oke, dari film juga. Siapa namanya? Fajar Bang. Fajar. Iya. Oke, namanya? Namanya Aul. Oke, sorry nih aku ganggu waktunya bentar ya. Ya. Ini sebelumnya Abang tahu nggak tentang Bung Karno? Sosok Bung Karno tuh siapa kalau menurut Abang? Sosok Bung Karno adalah presiden pertama yang dari Indonesia. Kalau untuk sosok Bung Karno sih saya tahu ya. Dia presiden Republik pertama di Indonesia dan dia suatu bapak proklamasi yang ada di Indonesia. Sosok pahlawan bagi negeri kita sih Bang. Pahlawan proklamasi. pahlawan Proklamasi. Kalau menurut gue tuh Bung Karno itu sebagai bapak pemersatu bangsa kita, bangsa Indonesia, karena dia yang menciptakan rasa nasionalis yang sangat kuat untuk menyatukan bangsa-bangsa kita di zaman dulu, yang dimana tuh membuat para pejuang-pejuang zaman dulu tuh mau bersatu, terus membentuk negeri ini, membuat Pancasila dan lain-lain sih. Mantap. Oke. Langsung aja abis ini kita nonton video tentang Bung Karno. Nggak lama-lama. Abis itu Abang react nih. Kira-kira makna dari video ini apa? Selama 3 hari sudah banyak dari kita yang berpidato saja. Tapi belum ada yang bisa menjawab pertanyaan Saudara Ketua Dr. Rajiman, apa dasar negara kita? Di sini, izinkanlah saya menjawab pertanyaan Saudara Ketua. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri-sendiri. Gandhi berkata, saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan. Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan dunia. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua. Peri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergesekan suku budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini dan tidak ada lagi yang kaya-kaya sendirian, yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima adalah pengkerucutan dari 4 butir sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan. Tuhannya menurut agama masing-masing. Yang Islam menurut Nabi Muhammad SAW. Yang Kristen menurut Isa Al-Masih. Yang Buddha menurut kitab Tripitaka-nya. Maka dari itu, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur. Dasar-dasar negara telah saya usulkan, 5 bilangan. Dan atas petunjuk seorang teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Intinya kayak gitu Bang. Nah, menurut kamu nih,
Ini videonya maknanya apa sih kalau dari sepenangkap abang? Menurut saya dari video tadi ya, dari video tadi sih yang saya tangkap bahwasanya tuh Bung Karno itu sendiri ya, dia ingin menyatukan bangsa Indonesia ini ya, yang berbagai suku, agama dan budaya itu menjadi satu. Agar gimana nih caranya bangsa Indonesia bisa terus maju atau terus bersatu ketika dia sudah nggak ada gitu. Yang pertama, Bung Karno ini membahas tentang Pancasila. Oke. Jadi dia menjelaskan apa itu makna yang sebenarnya dari kelima Pancasila ini. Tapi yang membuat gue tersentuh dengan rasa nasionalisnya dia itu adalah ketika dia bilang yang miskin itu tidak sendiri, dan mari berjuang bersama-sama untuk membangun negeri. Jadi kayak pemimpin itu ya kayak gini, tidak meninggalkan rakyatnya yang kesusahan, kebingungan, dan memberikan arahan yang jelas pastinya. Jadi kayak lebih membangun apa ya, generasi muda untuk tetap bersama, terus berjuang buat negara kita sih, kayak bersatu gitu sih. Video ini tuh menceritakan tentang kayak kita sebagai warga Indonesia kan ada bermacam-macam tuh agamanya, kayak ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada pun dan yang lainnya. Itu kita harus bersatu, nggak boleh membeda-bedakan, walaupun kita beda agama tapi kita tetap bersatu. Sama kita juga tidak boleh ada yang membedakan tentang kaya dan miskin, itu semuanya sama rata. Nah, menurut abang-abang nih, apa sih sebenarnya makna Pancasila sendiri bagi Indonesia? Kalau menurut saya sih Pancasila itu sebagai landasan negara, Sebagai landasan landasan kehidupan. Kalau abang? Sebagai pegangan untuk masyarakat Indonesia. Pegangan, Ya. Jadi menurut abang nih Pancasila memang sangat penting ya. Terus kalau di pikiran abang nih, gimana Indonesia kalau misal nih nggak ada Pancasila tuh seperti apa? Wah, kacau sih Bang. Soalnya Kacau ya? Pancasila tuh udah emang perfeksi bagi Indonesia. Yang menyatukan Indonesia gitu ya? Iya, menyatukan Indonesia. Kalau menurut abang? Kalau nggak ada Pancasila sih, menurut gue tuh kayak negara ini kayak nggak ada tujuan gitu bang. Nggak ada tujuan. Iya. Sebagai pemuda, kira-kira harapan apa yang abang harapkan nih untuk Indonesia ke depan? Sebenarnya kalau buat harapan gue sendiri ke depannya ya buat Indonesia kayak ayolah kita anak-anak muda nih yang berbangsa Indonesia, yang lahir di Indonesia dan besar di Indonesia, kayak kita bersatu buat bangun negeri kita lebih baik dan tidak bisa dijajah lagi gitu dengan bangsa-bangsa asing melalui metode apapun gitu. Jadi kayak ayo kita menggali kemasan yang ada di Indonesia ini ya buat balik ke rakyat kita sendiri sih. Pesan-pesan saya buat Indonesia, semoga Indonesia itu menjadi negara yang maju dan tidak adanya lagi pembulian. Walaupun sekarang itu kan masih banyak pembulian, kurangilah pembulian dan janganlah bermalas-malasan untuk regenerasi kita. Ya sesimpel menerapkan sila-sila Pancasila ya Bang di kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misalkan saling toleransi nih antar agama. Misal di kampus kan agamanya banyak ya kan. Saling hargai gitu. Simpel gitu sih. Terus misal kita berkarya bareng nih, saling menghargai setiap karya-karya yang udah lahir gitu. Jadi saling berkontribusi lah gitu. Bermusyawarah. Kalau abang? Sama sih bang, kita kan dari latar belakang yang berbeda-beda semua. Tapi tujuan kita juga harus satu gitu. Saya ingin kedepannya tuh Indonesia lebih maju lagi dari segi perekonomian, terus dari segi kemasyarakatannya juga gitu. Dan juga ini yang paling penting sih sebenarnya, pesan buat semua rakyat Indonesia gitu, bahwasanya tuh kita buat kedepannya harus berhenti gimana caranya tuh biar korupsi di Indonesia tuh nurun lah gitu. Karena itu suatu permasalahan yang serius di Indonesia sampai sekarang. Mungkin ke depan nanti abang ada nggak untuk keinginan gitu buat film atau apa tentang nasionalisme atau Bung Karno kayak gitu? Kan ini abang latar belakangnya film semua nih ya. Kemungkinan ada sih Bang, karena saya terinspirasi dari film Kuldesak gitu kan, yang dimana tuh nih Wave Indonesia. Jadi di sana itu menggabungkan sutradara-sutradara yang berbeda menjadi satu film gitu. Pastinya ke depan pasti ingin kayak ada rasa ingin bikin film tentang nasionalis, film nasional yang asik yang bisa asik, dinikmati, yang bisa dinikmati dari komersil dan juga festival gitu. Oke. Kalau abang?
Ada sih Bang pastinya. Kita kan juga ada mata kuliah Pancasila ya. Pasti adanya itu. Pada hakikatnya, agama adalah landasan kita manusia untuk berbuat kebaikan di muka bumi ini kepada pencipta, manusia, dan seisi alam. Semua agama mengajarkan pada satu prinsip hidup, yakni takwa. Dan manusia yang takwa adalah ia yang mau memahami, mempelajari, dan menjalankan ajaran agama yang dianut dengan sebaik-baiknya. Janganlah tiap-tiap dari kita merasa paling benar, karena sesungguhnya kesempurnaan dan kebenaran hakiki sejatinya hanya milik Sang Pencipta. Membangun kesatuan, persatuan gotong royong, dan saling membantu antar individu. Itulah sebenar-benarnya sikap yang harus ditunjukkan oleh umat beragama.